Tapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki garis dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Semua yang kita kenal, merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman sahabat ikhwah petualang yang berbahagia, saat ini saya sedang berada di jalur pendakian Puncak Bialo. Rencana hari ini insya Allah kita akan melakukan pendakian ke Puncak Bialo, salah satu punggungan dari Gunung Lempu Batang. Tapi kita tidak akan camp. Ya, rencananya hari ini kita hanya tektok saja. Jadi kita naik pagi ini. Tadi kita tiba di base camp itu pukul 8:30. Perjalanan ke puncak itu kurang lebih, ya kalau santai sekitar 4 jam. Kalau cepat ya 1 jam bisa nyampe. Namun kali ini kita santai-santai saja karena pendakian kita kali ini teman-teman semua spesial karena hari ini adalah tanggal 17 Agustus 2022. Hari ini adalah hari kemerdekaan negara kita, bangsa kita, negara Republik Indonesia. Oleh karena itu tema pendakian kita hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana perjuangan para pahlawan kita dari Sabang sampai Merauke mengusir penjajah dari bumi pertiwi kita. Oleh karenanya, ikuti terus petualangan kita pada episode spesial kali ini. Barakallahu fikum.
Alhamdulillah teman-teman semua, kita rehat sejenak setelah kita berjalan kurang lebih 30 menit dari base camp tadi. Ini masih jauh perjalanan kita. Sebagaimana yang kita katakan tadi bahwa insya Allah pada petualangan kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perjuangan bangsa Indonesia, bagaimana perjuangan para pahlawan kita dengan gigih, dengan berani, bercucuran keringat, air mata dan darah, mengorbankan harta, jiwa, bahkan raganya untuk mengusir penjajah dari negeri kita, penjajah zalim yang akan menguasai negara kita. Nah, dari kemerdekaan ini kita bisa mengambil satu pelajaran penting, bahwa tidak ada kemuliaan tanpa perjuangan dan tidak ada kejayaan tanpa pengorbanan. Semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh pengorbanan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat bagaimana pengorbanan dan perjuangan dari para pendahulu kita, para pahlawan kita, baik mereka yang tertulis namanya dalam sejarah, dalam buku-buku sejarah, maupun pahlawan yang tidak tertuliskan dalam sejarah, pahlawan tanpa nama. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang berani, yang mereka rela mengorbankan semuanya agar negara kita bisa merdeka. Masya Allah. Kebayang teman-teman semua, bagaimana jikalau kita yang hidup pada zaman itu, pada waktu itu, mereka bercucuran air mata, bercucuran darah, melawan penjajah dengan senjata seadanya. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan untuk bangsa dan negara kita berkat tawakal dan ikhtiar mereka, perjuangan dan pengorbanan mereka demi anak cucu mereka, kita semua ini. Nah, apa sih motif yang mendorong mereka sampai mereka jauh-jauh berlayar dari kampung halaman mereka datang ke negara kita? Mau tahu jawabannya? Ikuti terus perjalanan kita kali ini. Capek. Let's go, lanjut. Allahu Akbar. Trek sudah dipaving, Masya Allah. Sudah banyak motor yang bisa masuk sampai ke jalur ini. Kalau tahun lalu belum, masih bentuknya seperti ini, masih pengerasan. Namun ini sudah ada sebagian trek yang diberi paving karena di jalur ini ada sebuah lokasi perkemahan yang dijadikan oleh pemerintah setempat sebagai agrowisata bagi orang-orang yang mau camping ria, bisa di sini. Namanya agrowisata Bontolojong. Teman-teman semua, sambil jalan sambil kita bahas materi kita hari ini. Nah,
mengapa sih para penjajah itu rela melakukan pelayaran yang sangat jauh dari negeri mereka, datang ke negara kita untuk menjajah? Nah, ada beberapa sebab. Kalau kita lihat dalam buku-buku sejarah, setidaknya ada dua sebab. Ada sebab eksternal dan ada sebab internal. Sebab eksternal itu diantaranya karena mereka punya semboyang, namanya semboyang 3G. Ya, kalau sekarang smartphone itu sudah 4G, nah, mereka semboyangnya itu 5G, mereka semboyangnya itu adalah 3G. Apa itu 3G, teman-teman semua? 3G itu mereka melakukan pelayaran untuk mendapatkan gold, kekayaan, untuk mendapatkan glory, kejayaan, dan gospel, untuk menyebarluaskan ajaran agama mereka. Dalam hal ini adalah ajaran agama Nasrani. Mereka sebarkan ke seluruh dunia. Nah, kemudian untuk faktor internalnya, mengapa mereka datang ke negara kita? Karena salah satu sebab utamanya adalah karena negara kita adalah salah satu negara penghasil rempah-rempah terbesar dan terbaik di dunia. Dan bahkan mereka dengan mudah datang ke negara kita, karena negara kita ini adalah salah satu di antara tempat dari dulu ada yang kita kenal dengan jalur sutra, ya, jalur perdagangan dari Cina ke Selat Malaka, kemudian ke Eropa, ke Asia, dan negara-negara yang lainnya. Sehingga dari sini mereka dengan mudah mendapatkan akses datang ke negara kita untuk menjarah dan merampas sumber daya alam kita. Waliyahzubillah, sungguh zalim mereka. Bismillah. Teman-teman semua, kalau kita lewat sini, maka ini ke camp area dari agrowisata Bontolojong. Ini banyak sekali orang. Katanya semalam banyak orang yang camping di sini. Ya, kita tidak akan masuk. Tujuan kita adalah ke sini, ke Puncak Bialo. Jadi camp area agrowisata Bontolojong ini itu tepatnya berada di kaki Bontolojong, Gunung Bontolojong di sebelah sana. Kemudian untuk Puncak Bialonya itu sebelah kiri.
Yuk, lanjut. Ramai. Bahkan roda 4 pun bisa masuk karena trek sudah dipaping. Padahal tahun lalu belum dipaping, treknya masih seperti ini, bebatuan. Teman-teman semua, kita rehat sejenak. Alhamdulillah kita sudah jalan kurang lebih 1 jam. Jalan-jalan santai lah seperti biasa. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat buku-buku sejarah, maka setidaknya ada 6 negara yang pernah datang dan menzolimi bangsa kita. Datang, menjajah dan menindas bangsa kita. Bukan hanya menindas, mereka juga mengambil hasil kekayaan kita. Yang pertama itu adalah bangsa Portugis. Bangsa Portugis di abad ke-15 mereka berlayar datang ke Indonesia dan mereka berlabuh di Maluku. Ya, subhanallah, mereka datang dari jauh untuk apa? Untuk menguras habis rempah-rempah kita. Lada, pala, cengkeh, vanili, dan rempah-rempah yang lainnya, hasil bumi yang lainnya. Nah, dan memang teman-teman semua, negara kita ini adalah negara tropis yang berada di garis khatulistiwa. Sehingga apa yang ditanam akan tumbuh dengan subur. Ya, ada syair yang mengatakan, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ini adalah sebuah kiasan bahwa negara kita betul-betul negara yang subur. Tanahnya subur, apa yang ditanam akan tumbuh dengan subur. Apa yang ditanam akan tumbuh dengan melimpah. Nah, itulah negara Indonesia. Ini baru satu bagian teman-teman semua. Baru dari hasil bumi kita. Ya, belum hasil laut, kemudian hasil tambang kita. Sangat-sangat banyak, sangat-sangat melimpah sumber daya alam kita. Contoh ya teman-teman semua, satu hasil tambang saja, satu barang tambang, emas misalnya. Nah, kalau kita lihat emas di Indonesia ini sangat banyak. Ada sebuah perusahaan di Papua sana yang sudah kita kenal bersama. Itu kalau tidak salah, perusahaan ini tekan kontrak dengan pemerintah Indonesia itu di tahun 1970-an atau 1973. Nah, mereka menguras habis di tahun itu, menguras emas kita di Papua, sampai sekarang emasnya belum habis. Dan kata mereka, ya, ada sebuah jurnal yang menjelaskan bahwa perusahaan ini setiap harinya itu mengeruk emas murni dari Papua sana kurang lebih 240 gram emas. Kebayang tidak teman-teman semua? Sehari 240 gram emas. Bagaimana dengan setahunnya? Dan bagaimana dengan, karena perusahaan ini sudah 50 tahun lebih menjarah emas Papua. Ini baru satu emas, baru di Papua, belum emas-emas di tempat yang lainnya. Menandakan betapa kayanya negeri kita. Dan baru satu barang tambang teman-teman semua. Belum nikel, tembaga, timah, biji besi, minyak bumi dan yang lainnya. Masya Allah. Sebuah negeri yang Allah subhanahu wa ta'ala nugerahkan untuk kita semua, untuk kita olah, untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi banyak penjajah-penjajah yang datang ke tanah air kita untuk merampas semuanya. Nah, ini yang pertama, Portugis. Kemudian yang kedua, Portugis ini kurang lebih 86 tahun menjajah kita. Kemudian yang kedua adalah Spanyol. Spanyol ini kurang lebih 171 tahun. Hampir 2 abad menjajah kita.
Kalau Portugis datangnya di Ternate, maka Spanyol ini berlabuh di Tidore. Bagaimana mereka datang dari jauh untuk menjarah hasil kekayaan alam kita. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang paling lama teman-teman semua, ada VOC, ya, si kolonial Belanda yang menjajah kita kurang lebih 3,5 abad, 350 tahun, ya, sampai pada tahun 1942. Lama Belanda menjajah kita dengan sistem tanam paksanya, kemudian penindasan-penindasan yang lain terhadap rakyat kita, negara kita. Kemudian ada juga yang keempat, itu adalah Prancis yang menjajah kita kurang lebih 5 tahun. Kemudian apa lagi ya? Setelah Prancis, kemudian ada, kita lihat dulu, ada Inggris, ya, ada Inggris yang menjajah kita kurang lebih 5 tahun juga. Dan yang terakhir adalah Jepang yang menjajah kita kurang lebih 3,5 tahun, dari tahun 1942 sampai 1945. Nah, mereka datang ke negara kita untuk menjajah dan menindas rakyat kita. Dan sudah sepantasnya para pahlawan kita dulu angkat senjata, walaupun senjata dengan senjata seadanya, akan tetapi dengan keberanian mereka, semangat jihad mereka, dipimpin oleh para ulama dan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, mereka bangkit melawan penindasan penjajah. Masya Allah. Kebayang teman-teman, ketika kita berada di zaman itu, apakah kita ikut di barisan pejuang, ataukah mungkin kita berada di barisan pengkhianat? Gak kebayang. Waliyahzubillah. Lanjut.